wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Heni Rohmawati. Saya dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan tentang penyelesaian dari soal-soal ujian akhir semester tahun 2020 mata kuliah Matematika Ekonomika 1. Selamat menonton. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang konsep optimisasi menggunakan turunan. Sebelumnya, apa sih optimisasi itu? Optimisasi merupakan proses untuk mencapai sebuah hasil yang optimal atau efisien yang kita inginkan. Nah, optimisasi juga salah satu dari aplikasi turunan untuk mencapai nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Permasalahan-permasalahan optimisasi di bidang ekonomi yaitu ada banyak. Yang pertama ada keuntungan, yaitu saat kita akan mencari atau menghitung untung yang maksimal. Yang kedua ada kerugian, yaitu saat kita akan menghitung kerugian yang minim. Yang ketiga ada output dan harga, saat kita akan menentukan output dan harga yang optimal. Yang keempat ada tingkat pertumbuhan ekonomi negara. Pada optimisasi fungsi dikenal adanya titik ekstrim dan titik stasioner. Pada grafik ini dapat dilihat ada sebuah kurva dan titik E dan F, dan ada fungsi Y sama dengan Fx. Untuk titik ekstrim itu jika terdapat sebuah fungsi Y sama dengan Fx dan ditemukan nilai X yang membuat fungsi tersebut menjadi maksimum saat di titik E ini atau minimum saat di titik F, maka nilai X di titik ekstrim tersebut disebut dengan nilai ekstrim. Nah, nilai titik ekstrim ini ada syarat perlu dan syarat khusus. Untuk syarat perlunya itu f aksen X atau turunan pertama dari X harus sama dengan 0. Yang selanjutnya adalah titik stasioner. Titik stasioner merupakan nilai dari titik kritis suatu fungsi di mana fungsi berhenti untuk naik dan turun. Bisa dilihat di dalam grafik ini, saat naik dia akan di kurva berwarna merah ini, dan kurva biru ini menunjukkan kalau dia turun. Titik X dikatakan titik stasioner fungsi terdiferensiasi f jika f aksen X sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita perhatikan dua grafik ini. Ini merupakan grafik stasioner. Di sini dia mencapai maksimum dan di sini dia mencapai minimum. Jika turunan pertama dari X lebih dari 0, maka nilai fungsi bergerak naik, yaitu saat di sini dia lebih dari 0, maka dia akan naik. Dan jika turunan pertama itu kurang dari 0, maka nilai fungsi bergerak turun. Nah, saat ini dia akan turun karena kurang dari 0. Begitu juga di grafik yang minimum. Kita perlu untuk menguji turunan yang kedua. Jika turunan kedua dari X lebih dari 0, maka kemiringan kurvanya naik atau kurvanya positif. Jika turunan keduanya kurang dari 0, maka kemiringan kurvanya akan negatif atau dia turun. Menggunakan turunan pertama dan kedua dapat diketahui nilai dari maksimum lokal dan minimum lokal. Nah, jika turunan pertama dari X sama dengan 0 dan turunan kedua dari X kurang dari 0, maka fungsi terdiferensiasi F mencapai titik maksimum lokal di X. Begitu juga sebaliknya, jika turunan pertama dari X sama dengan 0 dan turunan kedua dari X lebih dari 0, maka fungsi terdiferensiasi F mencapai titik minimum di X, minimum lokal di X. Nah, jadi minimum lokal dan maksimum lokal itu saat dia di sini dia akan mencapai maksimum lokal dan di sini dia akan mencapai minimum lokal. Kalau di sini itu namanya maksimum global. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan titik stasioner dari fungsi berikut dan putuskan apakah termasuk dalam titik maksimum, minimum, atau titik balik. Saya akan sedikit menyampaikan bahwa titik balik itu saat turunan kedua dari Y bernilai 0.
Nah, di sini diketahui Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 6. Pertama, kita harus menurunkan fungsi Y dan menyamadengankan 0. Turunan pertama dari Y itu adalah 3X kuadrat minus 6X sama dengan 0. Terus kita faktorkan menjadi 3X, X min 2 sama dengan 0. Nah, dari faktor ini kita menemukan titik penyelesaian yaitu X sama dengan 0 dan titik X sama dengan 2. Selanjutnya kita akan mencari turunan kedua dari Y, yaitu 6X min 6. Setelah mengetahui turunan kedua dari Y, fungsi turunan kedua dari Y, kita akan memasukkan titik-titik penyelesaian ini ke fungsi tersebut. Jika X yang kita masukkan adalah X sama dengan 0, maka turunan kedua dari Y akan bernilai minus 6. Jika X sama dengan 2 atau yang kita masukkan adalah 2, maka turunan kedua dari Y adalah sama dengan 6. Dapat disimpulkan bahwa untuk X sama dengan 0, titik termasuk titik maksimum. Dan untuk X sama dengan 2, termasuk titik minimum. Pada saat 0 ini termasuk titik maksimum karena turunan kedua dari Y bernilai negatif. Seperti yang ini, jika dia bernilai negatif atau kurang dari 0, maka dia akan mencapai titik maksimum. Nah, untuk yang X sama dengan 2 ini termasuk titik minimum karena dia bernilai positif. Seperti yang ini, dia akan mencapai minimum saat dia lebih dari 0. Fungsi turunan keduanya. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh penggunaan optimisasi turunan ini di bidang ekonomi. Let's answer. Ya, kita baca dulu. Dalam produksi suatu barang perabotan rumah tangga, biaya total perusahaan adalah TC sama dengan 0,4 Hi kuadrat plus 500 Hi plus 16.000 rupiah. Berapakah banyaknya barang yang harus diproduksi agar biaya rata-ratanya atau AC mencapai minimum? Berapakah biaya rata-rata minimum tersebut? Oke, sekarang kita akan coba bahas bersama-sama soal permasalahan tadi. Di dalam soal ditanyakan pada jumlah berapa AC akan mencapai minimum dan berapa biaya rata-rata yang akan didapatkan oleh perusahaan tersebut. Yang pertama-tama kita akan mencari nilai fungsi dari AC. Fungsi dari AC kita dapat dari TC dibagi dengan Hi, di mana TC adalah total cost dan Hi adalah jumlah. Total cost sudah diketahui fungsinya yaitu 0,4 Hi kuadrat plus 500 Hi plus 16.000 dibagi dengan Hi. Dan didapat fungsi AC yaitu 0,4 Hi plus 500 plus 16.000 per Hi. Langsung selanjutnya, agar AC minimum, maka fungsi dari AC aksen atau turunan pertama dari AC harus disamadengankan 0. Langsung saja kita turunkan fungsi dari AC yaitu 0,4 min 16.000 Hi pangkat min 2 atau langsung menjadi Hi kuadrat min 40.000 sama dengan 0. Setelah itu kita akan faktorkan fungsi ini dan didapat dua penyelesaian yaitu Hi sama dengan min 200 atau Hi sama dengan 200. Nah, selanjutnya kita akan mencari turunan kedua dari AC. Langsung saja, jika fungsi ini kita turunkan lagi akan diperoleh 3.200 Hi pangkat min 3. Terus kita akan memasukkan titik-titik penyelesaian, Hi penyelesaian yaitu min 200 dengan 200. Pertama kita akan memasukkan Hi sama dengan min 200 ke dalam fungsi AC. Ke dalam fungsi turunan kedua dari AC. Nah, jika kita masukkan min 200, maka AC akan bernilai negatif karena min 200 ini jika kita akan pangkatkan dengan min 3, maka akan bernilai negatif. Nah, karena bernilai negatif, maka nilai AC ini akan mencapai maksimum. Terus yang kedua, kita akan memasukkan jika Hi sama dengan 200 ke dalam fungsi turunan kedua dari AC. Jika kita memasukkan 200, maka akan menghasilkan AC yang positif. Karena positif, maka dia akan bernilai minimum. Jadi AC akan mencapai nilai minimum saat
produsen memproduksi jumlah 200. Setelah itu kita akan mencari biaya rata-rata. Biaya rata-rata didapat ketika kita masukkan 200 ke dalam fungsi C atau fungsi rata-rata ini, yaitu 0,4 Hi plus 500 plus 16.000 per Hi. Nah, didapat 660. Jadi jawabannya yaitu AC akan mencapai minimum saat jumlah 200 dan biaya rata-rata yang didapat oleh produsen yaitu 660. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal yang berhubungan dengan aplikasi integral. Diketahui pada suatu pabrik tekstil terdapat mesin pencetak batik yang berumur T tahun dan memberikan pendapatan dengan rata-rata sebesar R aksen T yaitu 4T plus 3 per 4T kuadrat plus 6T plus 1 dalam ratus juta rupiah per tahun dan membutuhkan biaya sebesar C sama dengan 50 juta per tahun. A. Hitunglah pendapatan yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. B. Hitunglah profit yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. Oke. Kita akan coba membahas untuk permasalahan ini. Karena di dalam soal diketahui fungsi dari turunan dari fungsi pendapatan, maka kita harus mencari integral dari turunan fungsi tersebut. Di sini diketahui R aksen T sama dengan 4T plus 3 per 4T kuadrat plus 6T plus 1. Karena dia selama 3 tahun, maka integralnya ada batasan atas dan batas bawah. Batas atas 3 dan batas bawah 0. 4T plus 3 per 4T kuadrat plus 6T plus 1 dt. Untuk mempermudah mencari integral dari fungsi ini, kita harus melakukan pemisalan. Kita misalkan untuk penyebutnya yaitu 4T kuadrat plus 6T plus 1 dengan U. Turunan dari U ini, DU, sama dengan 8T plus 6 dt. Nah, dari sini kita akan mengetahui nilai dt yaitu DU plus 8T plus 6. Karena kita sudah melakukan pemisalan, maka kita langsung masukkan ke dalam fungsi integral ini. RT sama dengan integral dari 4T plus 3 per 4T kuadrat plus 6T plus 1 dt. Karena 4T kuadrat plus 6T plus 1 kita misalkan dengan U, maka langsung saja menjadi integral dari 4T plus 3 per U dikali dt-nya yaitu DU per 8T plus 6. Sehingga diketahui setengah DU per U. Untuk setengahnya kita dapat keluarkan, sehingga menjadi seperti ini. Ingat, ada bentuk integral dari 1/x dx itu akan sama dengan ln x plus c. Karena bentuk ini, karena yang sudah kita cari tadi sudah menyerupai bentuk ini, langsung saja kita aplikasikan, yaitu fungsi pendapatan R terhadap T sama dengan setengah ln U plus C. Karena U sudah kita misalkan tadi 4T kuadrat plus 6T plus 1, maka langsung saja menjadi setengah ln 4T kuadrat plus 6T plus 1 plus C. Karena di dalam soal diketahui produsen tidak memproduksi atau produksinya berjumlah 0, maka C-nya bisa langsung kita anggap 0, yaitu menjadi setengah ln 4T kuadrat plus 6T plus 1. Nah, kita akan mencari pendapatan selama 3 tahun. Karena sudah diketahui fungsi dari pendapatan yaitu setengah ln 4T kuadrat plus 6T plus 1 dengan C tadi 0 dan batas bawah 3 batas bawah 0 dan batas atas 3. Langsung saja 3 kita masukkan ke 4T kuadrat, 9 kali 4 36 ditambah 6 kali 3 18 tambah 1 sama dengan 55, jadi ln 55 min 0 kali 0 kuadrat kali 4 0, 0 disalib berarti minus ln 1. Langsung saja setengah dikali ln 55 min
minus Len 1. Untuk mencari Len 55 bisa menggunakan kalkulator atau mencari di Google. Len 55 yaitu 4,007 331 842 dan Len 1 adalah 0. Jadi bisa ditemukan nilai dari pendapatannya sama dengan 2,0036 sekian. Karena dalam 100 juta maka dikalikan dengan 100 juta, maka ditemukan 200 sekian. Lanjut, untuk mencari profit selama 3 tahun, kita harus mencari biayanya dulu. Karena di dalam soal sudah diketahui biayanya sama dengan 50 juta, karena yang ditanyakan selama 3 tahun, maka dikalikan dengan 3, yaitu 150 juta. Profit sama dengan pendapatan dikurangi dengan biaya. Tadi pendapatannya 200 juta sekian dikurangi dengan 150 juta, maka hasilnya yaitu 50 juta 366.559,26. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal yang ketiga, yaitu berhubungan dengan sistem persamaan linier dan matriks. Kita baca dulu soalnya. Diberikan model matematika yang menyatakan pendapatan nasional negara warna kuning sebagai berikut. Y sama dengan C plus L0 plus G besar. C sama dengan A min B kali Y min T0 dengan A lebih dari 0, 0 kurang dari B, B kurang dari 1. G besar sama dengan G kecil dikali Y dengan 0 kurang dari G, G kurang dari 1. Dengan keterangan Y merupakan pendapatan nasional, C pengeluaran untuk konsumsi, G besar belanja pemerintahan, L0 investasi, T0 pajak, A kecil autonomous consumption expenditure atau pengeluaran konsumsi konstanta, B kecil marginal propensity to consume atau tingkat marginal kecenderungan untuk mengkonsumsi, dan G kecil merupakan berapa persen pendapatan nasional yang digunakan untuk belanja pemerintah. Untuk pertanyaannya yaitu A. Nyatakan model matematika di atas ke dalam bentuk AX sama dengan B. Terus yang B, jika diketahui L0 atau investasi sama dengan 120 triliun, A 300 triliun, T0 80 triliun, B sama dengan 1/4, dan G kecil 3/4. Tentukan titik keseimbangan pendapatan nasional dari model tersebut dengan menggunakan metode atau aturan Kramer. Oke, kita coba bahas bareng-bareng. Untuk yang A, di soal disuruh memodelkan matematika dalam bentuk AX sama dengan B. Ini artinya kita akan mengubah menjadi matriks. Nah, diketahui persamaan Y sama dengan L0 plus C plus G besar. Y terus C-nya kita pindah ruas ke kiri, menjadi Y min C sama dengan L0 plus G. Yang G besar ini kita akan mengubahnya menjadi GY, karena G sama dengan G kecil kali Y. Terus yang GY kita pindah ke kiri menjadi Y min C min Y G kecil sama dengan L0. Terus yang kedua ada C sama dengan A min B kali Y min T0. Jika dijabarkan akan menjadi YB plus C sama dengan A plus BT kali BT0. Yang A, untuk agar menjadi model matematika AX sama dengan B, maka kita letakkan variabel-variabel ke bentuk matriks. Jika kita hitung 1 min G kali Y min 1 ditambah min 1 kali C, itu hasilnya akan sama dengan L0. Jadi akan sama dengan persamaan yang ini. Terus yang B dikali Y ditambah 1 kali C akan menghasilkan A plus BT 0. Akan sama dengan persamaan yang ini. Terus selanjutnya yaitu yang B, mencari keseimbangan pendapatan nasional menggunakan metode atau aturan Kramer. Nah, metode atau aturan
Fermat itu diasumsikan bahwa AX sama dengan B. Nah, di sini kita sudah mendapatkan AX sama dengan B. Kita langsung masukkan nilai dari variabel masing-masing. Untuk G kecil tadi kan ketahui 3/4. Langsung saja 1 min 3/4, yaitu 1/4 kita taruh di kolom pertama, baris pertama. Terus min 1 tetap. Terus yang B tadi adalah 1/4, maka kita taruh ke kolom pertama, baris kedua. Terus 1 tetap dikali Y. Terus L0 tadi sama dengan 120. Dan A 300 ditambah B dikali T0, yaitu 1/4 dikali 80. Nah, akan menjadi seperti ini. Jika diketahui sudah seperti ini, maka untuk mencari solusinya yaitu dengan menggunakan XI sama dengan determinan dari matriks AI dibagi determinan dari matriks A. Matriks AI merupakan matriks yang kolom ke I-nya diganti dengan vektor B. Nah, B di sini merupakan ini merupakan vektor B. Jadi langsung saja kita menghitung determinan dari matriks A. Matriks A 1/4 min 1, 1/4 1, 1/4 dikali 1 min 1 dikali 1/4 sama dengan 1/4 tambah 1/4. Jadi setengah. Jadi determinan dari matriks A sama dengan setengah. Terus yang selanjutnya kita mencari determinan dari matriks A1. Kolom ke-1 kita ganti dengan vektor B, yaitu 120 di kolom 1 baris 1. Dikali min 1, di sini min 1, di sini 320, di 1. Jadi untuk determinannya yaitu 120 dikali 1 min 1 dikali 320. Jadi 120 tambah 320 sama dengan 440. Untuk yang kedua yaitu menghitung dari determinan matriks A2. Di sini yang diganti adalah kolom yang kedua, menghasilkan determinan matriks 50. Jadi diketahui untuk mencari nilai Y atau pendapatan itu sama dengan determinan dari matriks A1 dibagi dengan matriks A. Karena A1 di sini merupakan mewakili dari nilai Y, yaitu 440 dibagi setengah sama dengan 880. Untuk yang C itu merupakan matriks A2. Karena di sini A2 merupakan menggambarkan nilai C. Di C sama dengan determinan dari matriks A2 dibagi determinan dari matriks A sama dengan tadi 50 dibagi dengan setengah sama dengan 100. Nah, jadi keseimbangan pendapatan nasional itu dapat saat pendapatan bernilai 880 dan konsumsinya bernilai 100. Nah, demikian pembahasan dari ketiga soal, yaitu menjelaskan tentang konsep optimisasi di turunan, terus pembahasan soal mengenai aplikasi dari integral, dan yang terakhir tadi pembahasan soal mengenai aplikasi dari SPL dan matriks. Terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman. Apabila saya dalam menjelaskan tadi terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.